Halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang medok. Oke, pol akhir-akhir ini udah nggak terlalu banyak, tapi waktu aku dulu SMP SMA itu masih ada rumor-rumor dunia akan kiamat kayak tahun 1999 lah, terus 2000 berapa ya dulu? 2006 dah atau 2000 berapa ada apa, ada filmnya gitu tuh. Kayak dunia akan kiamat tuh kayaknya berulang kali menjadi satu topik pembicaraan yang lumayan rame waktu aku masih di Indonesia dulu, SMP, SMA gitu. Tapi sekarang ini kan jujur agak berkurang ya. Atau sekarang ini kayak kita mungkin karena pengetahuan juga terus berkembang, teknologi juga terus berkembang, kita tahu masa depan itu paling nggak kayak apa, bisa diprediksi dengan lebih rasional kesannya. Jadi kayak orang-orang zaman sekarang itu bakal bilang, oh nanti gimana kalau misalnya permukaan air naik terus kita tenggelam, kayak gitu tuh. Tapi nggak ada yang bilang kayak, ini kayaknya tanggal berapa, tahun berapa, tiba-tiba bakal ada meteor yang menghancurkan bagian mana, gini. Gitu kan, nggak ada ya. Nah, di video kali ini aku mau membagikan satu kejadian nyata yang terjadi di Korea. Sebuah agama yang bilang bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dunia akan kiamat. Semua orang itu kumpul menunggu kiamatnya hari itu. Tapi seperti yang polo-polo udah tahu, tentunya dunia ini tidak kiamat. Langsung tak mulai, apa yang terjadi dan bagaimana hal ini bisa terjadi. Awal mula dari kejadian ini terjadi pada tanggal 11 September tahun 1992 di kota Incheon. Ada seorang ibu yang hamil 7 bulan itu pergi ke dokter. Lalu bilang ke dokter kayak gini, saya mau aborsi anak saya. Kondisinya ini anak sehat dan udah siap lahir dalam waktu 2 bulan lagi. Tapi ibunya ini tiba-tiba minta anaknya untuk diaborsi. Dan pastinya itu ilegal di cukup banyak negara karena udah 7 bulan ini udah bisa dibilang sudah manusia sebenarnya, tinggal lahir tok. Tentu dokter yang mendengarkan itu pun bingung, loh kenapa bu mau diaborsi? Padahal beberapa bulan yang lalu aja ini ibu sangat mementingkan kesehatan dari bayinya ini. Dan ibunya itu menjawab seperti ini. Saya nggak boleh melahirkan toh. Saya itu nggak boleh hamil. Dunia yang kita hidupin sekarang ini akan kiamat toh. Tanggal 28 Oktober tahun ini. Di tanggal yang sama di daerah Masan di Gyeongsang Selatan ada juga seseorang perempuan yang menggantung dirinya sendiri dan juga meninggalkan pesan seperti ini. Tanggal 28 Oktober akan datang dan aku nggak mau hidup lagi. Tidak selesai di sini. Ada juga sebuah keluarga yang menghilang dan semua barang-barang yang ada di rumahnya itu ditinggalkan gitu aja. Tidak cuman itu, ada juga yang satu keluarga mereka itu ngilang dan sebelum mereka ngilang, mereka itu bilang ke saudara dan juga kerabat-kerabatnya bilang kayak gini. Ini mulai tanggal 28 udah nggak guna semua ini, barang-barang, rumah, mobil ini. Yang mau ambil aja, nggak usah ini. Ini dunia mau kiamat, yang mau ambil. Bilang kayak gitu. Jadi coba polo-polo bayangkan, nggak cuma 1 orang, 2 orang, tapi cukup banyak orang mereka itu meninggalkan aktivitas mereka dan juga pencapaian mereka. Semua itu dibilang bakal sia-sia karena pada tanggal 28 Oktober tahun 1992 dunia ini akan kiamat. Ada juga yang tiba-tiba berhenti bekerja, ada yang berhenti sekolah, ada yang tiba-tiba hidupnya itu mulai ngawur-ngawuran. Pokoknya orang-orang itu tiba-tiba menghidupi kehidupannya ini seolah-olah hidupnya ini benar-benar bakal kiamat dalam waktu kayak 1,5 bulan karena ini tanggal 11 September. Dan 3 hari sebelum itu pada tanggal 8 September tahun 1992 berita ini juga udah menyebar di berbagai bagian Amerika dari LA sampai New York. Bahkan ada seorang laki-laki bernama Chang Yong-moon yang berusia 36 tahun ini meninggal akibat kelaparan. Lebih tepatnya dia itu kayak doa puasa selama 40 hari bersama 200 orang lainnya dan tentu diakibatkan itu meninggal. Lah, ngapain mereka itu puasa 40 hari? Karena mereka percaya buat yang bisa puasa kayak gini, mereka itu bakal ikutan diangkat ke surga gitu. Jadi kayak, wah aku nggak mau mati tanggal 28 Oktober, aku juga pengen masuk surga dan caranya itu puasa. Dan jumlah orang yang bisa diangkat ke surga itu cuma 1 juta. Jadi aku mau masuk kayak gitu itu sehingga orangnya ini puasa tapi berakhir dengan meninggal. Jadi waktu itu kondisinya itu lumayan kacau dan waktu itu kan masih belum ada YouTube, TikTok, Reels gitu sehingga beritanya itu semua cuman ada di TV dan bahkan ini berita nyampe ke Amerika bayangkan. Dan tentunya cukup banyak juga gereja-gereja normal yang mengecap ini adalah sebuah misi sesat dari agama sesat gitu. Nah, ini gereja bernama Gereja Dami dan mereka menamai kejadian kali ini sebagai The Dami Mission. Dan waktu itu di Amerika kasus ini lebih disebut sebagai kejadian rapture. Are you ready for rapture?
rapture. Nah ini kalau dicari itu kayak diangkat gitu, kayak boy, aku juga kurang paham. Aku tanya Jinet kayak susah jelaskan katanya. Tapi ya rapture waktu itu di Amerika ini lebih disebut sebagai kejadian rapture. Jadi kondisinya gereja Dami bilang bahwa dunia ini akan kiamat dan juga cukup banyak orang percaya. Sedangkan gereja-gereja lain itu semua bilang enggak, itu enggak benar. Ini agama ngawur ini, sesat ini. Karena ini begitu ramai, tentunya pemerintah Korea juga ikut melakukan penyelidikan apa yang terjadi di balik semua ini. Dan akhirnya polisi berhasil menangkap pendiri ataupun penemu gereja Dami ini. Bernama Lee Jang-rim. Dia itu nggak cuma ditangkap karena memberitakan rumor-rumor sesat, tapi juga ditangkap karena menyelewengkan uang gereja. Jadi harusnya uang gereja dia masukkan ke dalam rekening pribadinya senilai sekitar 27.000 US dollar, ya sekitar 37 juta Korea won saat ini. Jadi sekitar ya 360 juta rupiah mata uang sekarang. Tapi waktu itu uang segitu kan jauh lebih besar ya tuh. Jadi tentunya uang yang lumayan besar pada waktu itu. Nah sekarang tak jelaskan siapa Lee Jang-rim ini dan sedikit backgroundnya. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu, di tahun 1987 dari 1992 maksudnya, Lee Jang-rim ini sempat sedikit ramai setelah dia menerbitkan sebuah buku. Judulnya 다가올 미래를 대비하라, yang arti Inggrisnya Prepare for the Coming Future, yang artinya bersiaplah untuk masa depan yang mendatang gitu. Dan 3 poin dari buku ini adalah sebagai berikut. Pertama, dunia akan berakhir pada tahun 1999 dan pengangkatan akan dimulai 7 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1992, lebih tepatnya tanggal 28 Oktober. Jadi, kalau menurut ini orang, Yesus itu akan turun dan mengangkat orang-orang yang baik bersama pada tanggal 28 Oktober tahun 1992. Yang kedua, 1 juta orang yang akan diangkat, dan juga yang diangkat ini adalah orang-orang yang baik dan juga termasuk pilot-pilot yang sedang mengendarai pesawat udara, sehingga dunia akan penuh dengan kekacauan. Yang ketiga, orang yang tidak mengalami pengangkatan akan sisa di bumi ini dan akan mengalami penderitaan selama 7 tahun hingga tahun 1999 menunggu dunia kiamat. Sedikit info yang tak jelaskan di sini, kenapa ini sedikit nggak masuk akal. Pertama, dia itu bilang bahwa bakal ada 7 tahun kayak dunia ini dikuasai oleh para setan gitu. Nah ini ada ayat di Alkitab yang bilang kayak gitu. Oke, pokoknya ada di bagian mana yang digunakan gitu. Tapi masalahnya tahun 1999 ini muncul bukan dari Alkitab, tapi dari prediksi seseorang bernama Nostradamus. Jadi yang sebagian dari Alkitab, yang sebagian dari Nostradamus. Tapi ini disambungkan. Jadi dari sini ini sebenarnya udah tidak masuk akal, tapi ya begitulah tahun 1992. Nah pokoknya ini buku laris banget, dan bahkan gerejanya ini membesar hingga mencapai 250 gereja di Korea dan juga ada 40 gereja di luar Korea. Dan para pengikutnya yang mencapai angka 20.000 ini begitu percaya, bahkan mereka itu bikin brosur yang bilang bahwa dunia itu akan kiamat tahun 1999 dan pengangkatan ini akan terjadi tahun 1992. Jadi pengikutnya itu benar-benar percaya dan melakukan aktivitas aktif dalam mengajak orang-orang untuk percaya bahwa kita ini akan diangkat di tahun 1992. Kalau enggak, kamu itu bakal disiksa selama 7 tahun di bumi ini dan buminya bakal kacau. Udah gitu, mungkin karena Lee Jang-rim ini mendapatkan banyak kepercayaan dan juga uang gitu ya. Dia ini menggunakan uang yang dia miliki untuk mengiklankan apa yang dia percaya ini di LA Times dan juga New York Times. Jadi masuk di koran di Amerika, sehingga ada pengikut-pengikut baru dari Amerika. Dan para pengikutnya ini ikutan percaya. Oke, sebelum tanggal 28 Oktober, aku itu nggak boleh ada rasa dendam ataupun rasa yang negatif pada orang lain. Aku itu harus berhenti dari kecanduan rokok. Gini ini tuh ada yang ngikutin, bahkan di Amerika, bayangkan. Dan kalau bayangkan ini di tahun 1992, mungkin ya ini pendapatku, ada orang percaya di Korea, percaya tentang kiamat ini ya. Setelah itu ini masuk berita di Amerika, lalu ada 1-2 orang yang percaya di Amerika, lalu ini digunakan lagi di Korea. Ini loh, bahkan orang di Amerika aja loh percaya. Dan setelah itu ini membesar di Amerika, semakin membesar juga yang percaya. Jadi kayak siklusnya itu saling apa ya, mencemari satu sama yang lain gitu. Yang sini lebih besar, yang sini ikutan percaya, yang sini juga berkembang, yang sini ikutan berkembang, kayak gitu kesannya. Mungkin ya, ini pendapatku. Sekarang langsung kita lompat ke tanggal 28 Oktober tahun 1992. Jadi ini merupakan hari H yang katanya ini merupakan hari
orang-orang ini bakal diangkat ke surga buat yang percaya gitu. Waktu itu tanggal 28 Oktober itu adalah hari Rabu, dan kalau berdasarkan Ijang Rim ini akan terjadi pada pukul 12 malam. Dan karena saking ramenya pada hari itu ada 1.500 petugas keamanan, ada 200 orang detektif dan juga 100 orang wartawan. Oke, dan gerejanya ini lokasinya di daerah Mahaboku, deket sini, di Seoul sini. Nah, jadi pengikut-pengikutnya itu udah mulai masuk. Sebelum masuk itu mereka nyalamin, ya kita semua diangkat ya, selamat diangkat. Kayak seolah-olah mereka ini benar-benar bakal selesai gitu loh hidupnya. Terus waktu mereka masuk kan ada petugas keamanan, ada wartawan, mereka itu bilang yaudah ya kita ini ya diangkat dulu, terus kepada sesama ya selamat gitu. Nah mereka masuk. Nah tentunya cukup banyak juga orang-orang yang tidak percaya, sehingga ada 3.000 warga Seoul yang melihat, tak lihat sih jam 12 apa yang bakal terjadi. Karena tentunya ada juga orang-orang yang mikir, ini kayaknya nggak masuk akal ini secara logika. Mana mungkin diangkat? Ya udahlah, tak ngeliat gini. Jadi ada petugas keamanan, ada detektif, ada wartawan, ada juga para warga sipil yang nungguin jam 12 gitu. Jadi para pengikutnya itu mulai kumpul dari jam 8, mereka masuk ke gerejanya itu mulai doa, mulai nyanyi, sampai mendekati pukul 12 yang mereka bilang bahwa pengangkatan akan dimulai. Nah, jamnya ini semakin mendekati. Pukul 11 menit 53, 54, 56, 57, bahkan ada countdownnya kayak tahun baru gitu, kayak dek gitu. Nah, 11, 58, 11, 59, dan 12. 12 lewat 1, 12 lewat 2, 12 lewat 3, dan tentunya nggak ada yang terjadi. Sama sekali tidak ada perubahan ataupun pengangkatan yang terjadi. Bahkan hingga pukul 12 lewat 10 itu nggak ada apa-apa. Dan tiba-tiba ada satu pengikutnya yang teriak di dalam gereja itu, "Gak apa-apa ini loh!" Bilang kayak gitu. By the way, yang teriak itu seorang gadis, jadi suaranya mungkin nggak gitu ya. Mungkin editor bisa dieditkan sedikit biar kayak cewek ya. Setelah satu orang teriak kayak gitu, pengikut-pengikut yang lain juga ikutan teriak. Loh, ini loh aku juga udah beriman. Loh, ya apa sih? Kok nggak bisa sih? Loh, ini bohongan ta? Ini gimana? Nah, orang-orang ini mulai rame karena orang yang benar-benar percaya bahwa hidupnya itu akan diangkat ataupun mereka ini bakal ke surga. Barang-barangnya itu udah dikasih ke tetangga, rumahnya ini udah kasih tangga, mobil udah kasih di tangga. Sekarang tiba-tiba dia harus melanjutkan kehidupan yang sama, dan ini mungkin udah dibagikan ke banyak orang gitu loh. Tentu terdengar juga suara orang bilang, "Tolong Tuhan angkat saya ke surga." Gitu itu ada juga. Tapi setelah lewat dari 10 menit dan juga situasinya dan juga kondisinya itu udah jelas-jelas nggak ada yang bakal terjadi. Warga sipil yang ada di luar, lebih tepatnya itu kayak keluarga-keluarga dari orang yang percaya, yang saudara-saudaranya itu yang nunggu di luar, itu langsung mulai masuk ke gereja untuk menjemput anggota keluarganya. Lalu bilang, "Loh, kan wis tak bilangi nggak mungkin, oh udah ayo pulang." Nah kayak gitu, sehingga 3.000 warga sipil ini, beberapa dari mereka ini masuk ke gereja untuk menjemput keluarganya. Memang ada beberapa pengikut yang langsung keluar dari gereja dan udah, tapi ada 54 pengikut yang nggak terima dan mereka itu marah sehingga mulai membakar gereja itu dan juga merusak perabotan yang ada di dalam gereja itu. Dan bersamaan dengan itu, media-media pun mulai memutar video yang menunjukkan bahwa ini merupakan ramalan sesat dan juga menunjukkan penipuan yang udah dilakukan oleh Ijang Rim, kayak menyelewengkan uang gereja gitu itu. Bersamaan dengan itu, stasiun TV dan juga para media itu memutar video yang bilang bahwa Ijang Rim melakukan ramalan sesat. Udah gitu dia ini menyelewengkan uang gereja dan juga melakukan penistaan agama. Dan mungkin di antara bol-bol ada yang mikir, kok bisa sih ada orang percaya sama Ijang Rim ini? Sebenarnya ada dua alasan garis besar yang membuat orang-orang itu lumayan percaya. Pertama, Ijang Rim ini waktu khotbah dia ini agak berbeda dengan pemimpin agama lain. Pemimpin agama lain biasanya mereka itu kan memberikan ataupun menyampaikan kata-kata dari Tuhan dengan cara yang sedikit lebar. Kan gak ada yang bilang, Tuhan akan memberkati kamu hari ini jam berapa. Gak ada ya toh. Para pemimpin agama mereka itu pasti bilang Tuhan akan memberikan berkat ataupun menunjukkan jalan keluarnya di waktunya. Kayak gitu ya toh. Gak ada pemimpin agama yang bilang kayak besok
malam ini, nggak ada ya toh. Tapi Ijang Rim ini menggunakan cara khotbah yang detail banget, kayak kapan akan gini. Nah, tanggal 28 Oktober kita akan kiamat gitu tuh. Sehingga lumayan banyak orang-orang yang kayak lebih percaya ke Ijang Rim ini. Dan alasan kedua adalah karena hubungan Korut dengan Korsel yang tidak baik, dan juga orang-orang itu takut kalau misalnya bakal terjadi perang dunia ketiga. Jadi rasa takut akan terjadinya perang dan juga rasa kayak sebuah kepastian yang dijanjikan itu bikin orang lebih percaya. Dan tentunya Ijang Rim itu nggak cuma bilang bahwa pengikutnya itu bakal diangkat ke surga, tapi dia bilang gini, kalau toh kamu mau ke surga dan juga kamu mau masuk menjadi satu dari 1 juta yang diangkat ke surga, harta-harta, benda-benda yang kamu miliki ini semua sumbangkan ke gereja. Tuhan akan tahu kalau kamu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yuk, berikan kepada gereja. Jadi pengikut-pengikutnya yang percaya, barang-barangnya itu dijual semua, udah dipersembahkan ke gereja. Tapi merekanya nggak punya apa-apa setelah tanggal 28 Oktober. Sedangkan gereja jadi tebel dompetnya. Dan sedikit info yang menarik, mengapa Ijang Rim ini akhirnya juga diputuskan sebagai penipu adalah waktu polisi menggeledah rumahnya, dia itu punya sebuah surat berharga yang bisa dicarikan di tahun 1993. Yang artinya, kalau misalnya kamu itu diri kamu sendiri percaya bahwa dunia ini bakal berakhir, mana ada orang yang bakal membeli surat berharga yang bakal dicarikan 1 tahun setelah dunia kiamat ya toh. Jadi dari ini aja polisi itu bisa melihat bahwa dia ini melakukan penipuan karena dirinya sendiri itu tidak percaya. Ketika Ijang Rim ini ditanyain sama polisi, iya kan kamu gak percaya kan, buktinya kamu ada surat berharga gini. Ijang Rim bilangnya kayak gini, pinter ini. Saya sendiri tidak tahu apakah Tuhan akan mengangkat saya, tapi pasti ada yang akan diangkat. Dan mungkin tugas saya adalah membantu orang-orang yang belum diangkat. Nah, itu alasannya kenapa saya masih punya surat berharga seperti itu. Ya, yo alasannya iso ae ngono. Dan sebenarnya pada tanggal 28 Oktober 1992, Ijang Rim itu kondisinya ada di dalam penjara sebagai tahanan, dan bisa dibilang para petugas itu bolak-balik ngecek kondisinya Ijang Rim, takutnya dia bunuh diri atau gimana. Tapi sebenarnya pada tanggal 28 Oktober dari jam 11 dia itu mulai baca Alkitab, tapi mendekati jam 12 dia itu bukannya mempersiapkan diri tapi tidur. Ya, mempersiapkan diri untuk keesokan harinya. Dan setelah ramalan sesatnya ini, akhirnya dia itu dihukum penjara selama cuma 1 tahun. Ya, padahal yang ditipu itu berapa banyak, bayangkan. Dan ini sebenarnya merupakan salah satu alasan kenapa cukup banyak agama sesat di Korea. Karena dibandingkan kerugian yang dialami oleh para orang-orang yang ditipu, yang nipu hukumannya itu masih banding. Kalau misalnya kamu nipu orang 200 miliar tapi penjara 1 tahun, dipikir-pikir, wah kerja apa bisa dapat 200 miliar? Ya toh. Nah, ini sebenarnya salah satu bagian yang dipermasalahkan oleh cukup banyak orang di Korea. Penipu itu hukumannya nggak terlalu berat, sehingga orang-orang mending nipu dan dihukum daripada nggak nipu. Karena tanpa nipu penghasilannya mungkin nggak bisa tinggi. Nah, saat ini dikabarkan Ijang Rim ini udah mengubah namanya menjadi Lee Dap-ge dan juga menjalani kehidupan sebagai pendeta biasa, katanya. Tapi aku nggak mau ke gerejanya, oke? Barangkali ada yang nyari tahu, please jangan. Dan menariknya, tahun 2011 Ijang Rim ini menerima penghargaan Nobel bukan karena dia hebat, tapi dia mendapatkan penghargaan karena ini menunjukkan betapa bahayanya untuk melakukan penghitungan kapan dunia akan kiamat, alias dia ini memberikan pelajaran kepada kita semua untuk tidak memprediksi kapan kiamat akan terjadi hanya berdasarkan sebuah kalkulasi dan juga perhitungan angka-angka. Ini sungguhan, cariin ada. Aku pun kaget bisa dapat penghargaan Nobel dari ini. Oke, Pol-Polo, video kali ini sampai di sini, dan sekarang mungkin Pol-Polo jadi tahu kenapa di Korea itu banyak agama sesat dan juga penipuan, karena nipu orang itu masih ringan hukumannya. Mending aku nipu 200M rugi mungkin 20M daripada aku kerja biasa nggak bisa megang uang 1M. Kesannya kayak gitu, dan ini sebenarnya merupakan masalah besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah Korea. Karena nggak adil ya, atau masa orang yang curang bisa hidup dengan tenang, orang yang hidup rajin itu nggak bisa hidup dengan tenang. Ya kalau di Indonesia kan banyak yang bilang koruptor masuk penjaranya bentar, tapi ada orang kelaparan nyuri makanan itu hukuman penjaranya lebih panjang lagi. Nah kayak gitu kan ada. Jadi masih sama, berharap dunia ini bisa memiliki keadilan yang benar-benar adil. Tapi berdasarkan bisnis law, karena aku dulu jurusan bisnis, tidak mungkin ada sebuah
hukum yang bisa adil. Karena hukum ataupun undang-undang yang dibuat ini adalah buatan manusia. Oke, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Tentu dunia ini nggak mungkin bisa adil. Tapi ada alasan kenapa kita itu suka dengan orang-orang yang adil dan juga mau menjunjung tinggi keadilan. Karena kita tahu untuk manusia bisa hidup bersama dan bahagia bersama-sama, kita butuh orang-orang seperti itu. Makanya kita itu menghargai orang yang menjunjung tinggi keadilan daripada orang yang hidup sakarepe dhewe. Oke, Polo-Polo, makasih sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video